Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang salih dan salihah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu, bisa saling bertukar kabar, bisa saling menyapa meskipun tidak secara langsung atau online. Tapi hal ini patut kita syukuri sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita kelak terhimpun dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat di dunia hatta al-akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, kita masih diperkenankan untuk merasai kembali nikmatnya bulan yang penuh barokah, penuh hikmah, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi atau wabah virus Corona yang menyebabkan terbatasnya aktivitas kita, sehingga kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beberapa ibadah kita tidak bisa melaksanakan di masjid. Tapi begitu, hal ini tidak lantas menyurutkan kita, tidak lantas mengurangi kekhidmatan kita untuk mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan, anak-anakku semuanya. Di antaranya adalah sholat tarawih, sholat witir, tadarus Quran, dan Lailatul Qadar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sholat tarawih. Anak-anak, sholat tarawih adalah sholat sunat yang dilaksanakan di malam-malam bulan Ramadan. Jadi selain di bulan Ramadan sholat tarawih tidak dilaksanakan. Hukumnya adalah sunnah, yaitu apabila kalian mengerjakan maka akan mendapatkan pahala yang besar, dan apabila meninggalkan sebenarnya tidak berdosa, tetapi kalian akan menjadi golongan yang merugi karena telah melewatkan keistimewaan, keutamaan dari bulan Ramadan. Ya, seterusnya adalah jumlah rakaat sholat tarawih. Memang jumlah rakaat sholat tarawih tidak dijelaskan secara gamblang, tetapi menurut riwayat sahih, bilangan sholat tarawih itu ada 20 rakaat dan 10 salam. Dan alhamdulillah masyarakat kita telah mempraktekkan sholat tarawih dengan 20 rakaat dan 10 salam. Ya, selanjutnya adalah bacaan sholat tarawih. Bacaan sholat tarawih sebenarnya yang paling afdal adalah menghatamkan Al-Quran. Jadi hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih adalah rangkaian untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi apabila itu dirasa berat, di masyarakat kita juga memberikan alternatif yang dibaca surat-surat setelah Al-Fatihah adalah surat At-Takhusur sampai surat Al-Lahab. Itu lazim di masyarakat kita. Selanjutnya adalah bacaan sholawat di antara dua sholat tarawih. Sebenarnya bacaan sholawat di antara dua sholat tarawih itu adalah terkait larangan untuk mengumpulkan sholat. Jadi apabila menjalankan sholat, maka menjalankan sholat harus disela atau diselani berpindahnya tempat atau mengatakan sesuatu perkataan. Jadi apabila kita berpindah tempat, maka tentunya akan mengganggu kekhusyuan sholat tarawih.
Dan untuk menghindari perkataan-perkataan yang tidak berguna, maka pendahulu-pendahulu kita merumuskan bahwa kita sebaiknya membaca sholawat saja, karena memang di antara sholat tarawih itu ada doa dan ada sholawat. Maka kita ambil sholawat untuk menjadani sholat tarawih. Jadi yang terjadi di masyarakat kita bukan suatu yang tidak ada dasarnya, tapi memang berdasar sekali. Sholawat di antara dua sholat tarawih itu anjurannya adalah untuk menyelani, untuk mengganti berpindahnya tempat atau berkata-kata. Itu tentang sholat tarawih. Kita lanjutkan tentang sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu subuh. Bilangannya adalah ganjil. Yang paling sedikit adalah 1, terus 3, 5 dan seterusnya. Terkait dalam pelaksanaan sholat tarawih, pelaksanaan sholat witir di bulan Ramadan, maka sholat witir dilaksanakan setelah sholat tarawih. Dan apabila sudah sampai pertengahan Ramadan, biasanya setelah di rakaat terakhir itu dibacakan qunut. Itu ada dasar hadisnya. Yang ketiga adalah tentang tadarus Quran. Tadarus Quran sangat dianjurkan sekali untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan. Jadi dikatakan apabila ada seorang hamba yang siangnya melaksanakan puasa dan malamnya melaksanakan tadarus Quran, maka nanti keduanya akan menjadi syafaat di alam kubur dan di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar disebutkan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, atau lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seorang yang melaksanakan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu sama artinya dia melaksanakan kebaikan selama 1000 bulan. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Turunnya dirahasiakan oleh Allah. Tapi ada beberapa riwayat yang mengatakan Lailatul Qadar biasanya turun di 10 akhir ganjil, malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Anak-anak, tentang amalan-amalan malam bulan Ramadan, saya pikir kita sebutkan hanya 4 itu untuk mengisi kegiatan kalian pondok Ramadan yang dilaksanakan oleh MI kita. Selanjutnya yang terakhir, Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, sehat, dan selalu jaga kesehatan. Selalu jaga kesehatan sampai kita bisa bertemu lagi, bisa belajar bareng lagi di MI tercinta kita, MI Sunnah. Sekian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.